cita-cita mereka semua tuh hanya untuk berbakti kepada rakyat. Benar, kalau mereka mau kaya raya, mereka bisa. Nggak usah masuk pemerintah. Mereka masuk pemerintah itu, saya juga sedih loh. Menteri Keuangan, banyak yang belum dapat mobil dinas. Ya, mereka kerja 6 bulan ini kerja bakti, tapi terima kasih sudah mulai apa? Sudah mulai cair, ya, Bu. Apa diblokirnya udah dibuka gitu kira-kira. Baik, itu saja. Selamat malam dan jumpa lagi dengan Pak Git. Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya sedih ya dengan adanya menteri yang belum dapat mobil dinas. Dan menyatakan juga kalau 6 bulan ini para menteri ini kerjanya kerja bakti. Mereka bisa saja menjadi kaya kok nggak perlu bergabung dengan pemerintahan, tapi mereka bergabung dengan pemerintah untuk mengabdi pada rakyat. Begitulah ceritanya, dan berkata kepada Menteri Keuangan, ya Menteri Keuangan, tapi kalau kita lihat gesturnya Bu Sri Mulyani ya, gini kayak mau menahan ketawa atau gimana gitu ya, yang akhirnya dia bercerita, sekarang nih udah mulai cair anggaran gitu. Kalau kita tahu mobil yang akan diberikan kepada Kabinet Merah Putih itu adalah mobil Maung, keren kan? Buatan PT PIN 4 ya nggak ada dalam hal ini. Kalau Maung yang murah, Maung itu spesial ya, mobil-mobil semi jeep atau katakanlah jeep ini kendaraannya perang gitu buat turun ke bawah. Ini bukan mobil murah gitu. Dengan pernyataan Prabowo ya ini membuat kita bingung tentunya. Dia sedih menyatakan kalau menteri-menterinya belum mendapatkan mobil dinas. Padahal kan mobil dinas yang dulu juga masih ada dan bagus-bagus gitu ya. Dan mereka juga pastinya juga mereka punya mobil pribadi. Kalau memang kategori mengabdi kepada rakyat, kan nggak perlu mobil dinas seperti Maung. Ya toh? Teman-teman bisa bayangin gitu ya. Mobil Maung itu berapa harganya untuk kebutuhan dinas. Dan nggak perlu sedih hati juga lah. Mereka juga orang-orang berduit kok. Kalau kita cek menteri yang paling miskin itu adalah Yusril Iza Mahendra. Nah, ini kekayaannya cuma 1,6. Dia doang yang paling miskin lah katakan. Tapi apa ya benar gitu, 1,6 miliar. Setelah Yusril Iza Mahendra ada Hanif Faisal Nurofik. Ini adalah Menteri Lingkungan Hidup. Itu kekayaannya sekitar 4,19 miliar. Nah, yang lainnya udah di atas itu. Artinya ya nggak perlu amat kalau memang butuh mengabdi kepada rakyat, mereka pastinya punya mobil pribadi. Kalau kita lihat Kang Deddy Mulyadi juga kan nggak membeli budget untuk mobil dinas. Mobil dinas yang ada juga masih bagus, masih terawat, kemudian masih juga punya mobil pribadi yang bisa dipakai untuk membantu rakyat. Kalau memang kepentingannya untuk kepentingan rakyat. Sehari setelah Prabowo menyatakan sedih hatinya melihat menteri belum dapat mobil dinas. Nah, kemarin nih di Solo ada sebuah video amatir yang menampilkan Menteri ESDM yaitu Bahlil Lahadalia bersama keluarganya turun dari jet pribadi di Bandara Adi Sumarmo Solo. Nah, sedih kayak gitu, menteri-menterinya belum dapat mobil tapi malah naik jet pribadi si Bahlil. Gimana tuh teman-teman? Rekaman ini itu diunggah kemarin tanggal 10 April Kamis di X ya. Dalam video berdurasi singkat tersebut tampak seorang anak laki-laki menjadi penumpang pertama yang turun dari jet. Disusul dengan seorang anak perempuan. Di belakang mereka terlihat Bahlil Lahadalia bersama istrinya keluar dari pesawat mewah tersebut. Jet yang digunakan diketahui merupakan Embraer Legacy 650, sebuah pesawat jet pribadi dengan tarif sewa sekitar 135 juta per jam. Jet tersebut umumnya digunakan oleh kalangan pebisnis atas dan para elit ekonomi. Nah, kunjungan Bahlil ini ke Solo dalam tanda tanya ini ya.
kunjungan Bahlil itu selalu ada agenda apa gitu, kelihatannya pribadi atau dinas, atau termasuk silaturahmi ke kediaman mantan Presiden RI Pak Joko Widodo. Jelas saja ya dengan kondisi ekonomi negara yang seperti ini, dan ini memicu gelombang sinis komentar dari para netizen. Ada salah satu komentar netizen yang mengatakan Prabowo sedih, menterinya belum dapat mobil dinas. Sementara itu, Menteri Bahlil dan keluarga bahagia bisa ke Solo pakai pesawat jet pribadi, tulis akun tersebut. Dan hingga saat ini belum ada klarifikasi resmi dari Bahlil ya. Sampai detik ini, apa sih tujuannya naik pesawat, pesawatnya siapa, hingga menggunakan jet pribadi tersebut, kunjungannya apa, ini belum ada klarifikasi. Yang jelas ya netizen pasti mau tahu lah teman-teman, ngapain dia naik pesawat jet pribadi yang sewanya segitu, pakai dana siapa gitu kan, kepentingannya apa. Ini pasti menjadi pertanyaan bagi khalayak ramai, termasuk Pak Git dan teman-teman mungkin pasti menanyakan hal ini. Ngapain dia pakai pesawat jet pribadi ya? Anaknya cowok, cewek, istrinya, beliau sendiri ya. Ini tujuannya kemana? Tujuannya ngapain? Ya, pasti bertanya-tanya. Tapi hingga detik ini belum ada klarifikasi dan resmi dari Pak Bahlil. Jadi intinya yang pertama begini. Pernyataan Pak Prabowo ini menurut Pak Git adalah blunder politik juga. Yang artinya kalau memang mau mengabdi kepada rakyat, emang harus begitu gitu. Yang artinya masih ada mobil dinas, masih ada mobil pribadi. Jelek-jeleknya kan bisa juga naik Grab car atau Gokar, ini kan bisa dikerjakan. Yang penting kan kerjanya, bukti nyata, bukan masalah mobil pribadinya. Harusnya sedih kalau nggak bisa melayani rakyatnya. Itu yang terpenting. Dan pernyataan blunder ini tambah blunder kalau kita melihat Bahlil turun dari pesawat pribadi yang harga sewanya itu 135 juta per jam. Katakanlah pulang pergi 10 jam gitu ya. Itu udah 1,35 M. Ini udah bisa beli mobil. Oke teman-teman, gimana tuh pendapat teman-teman? Sedih ya karena menterinya belum dapat mobil dinas, yang harusnya sedih kalau rakyatnya ini belum keurus. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.